Siap. Ya, jadi ini menarik sekali ya, menilai saya termasuk orang yang mengagumi Kang Deddy Mulyadi ya. Saya juga sudah buat beberapa konten di YouTube channel saya untuk bicara tentang kenapa kita butuh Deddy Mulyadi. Tapi saya mulai dengan begini dulu. Sekarang ini memang Kang Deddy itu bukan cuma fenomenal, tapi dia juga menjadi sangat populer. Sebagai contoh, saya nggak tahu apakah yang saya tonton ini memang mewakili eh, eh, konten-konten YouTube, konten-konten TikTok secara umum, atau memang karena kebetulan algoritma saya, karena saya udah suka sama Deddy Mulyadi, yang muncul adalah video-video yang cenderung pro sama Deddy Mulyadi. Tapi paling tidak dari yang video-video yang dibuat yang cenderung pro ini menarik karena banyak yang datang dari suara rakyat. Ya, jadi ada orang-orang masyarakat biasa yang bilang bahwa ini dari luar Jawa, dari luar Jawa Barat, yang bilang bahwa Kang Deddy, atau saya minta Pak Kapolri tangkap aja lah Kang Deddy itu, tangkap kirim ke daerah saya, misalnya daerah Aceh katanya. Ganti pimpinan orang Aceh itu, karena Kang Deddy lebih kami butuhkan. Dari Jawa Timur juga ada orang yang berdiri di depan jalan yang atau daerah yang longsor, dia bilang ini nih di sini udah 1 bulan ini longsor ini nggak diperbaiki. Saya minta Kang Deddy ke sini deh. Karena saya yakin kalau Kang Deddy ke sini longsor ini segera dibereskan. Begitu juga ada yang minta agar bahkan Ibu Hovifah yang saya juga hormati itu dikatakan diganti aja lah sama Kang Deddy. Bu Hovifah ini terlalu banyak berpantun ya. Dan ada cuplikan Bu Hovifah lagi pantun gitu ya. Terus dari Jakarta, Kang Deddy inilah gantian sama Pak Pramono. Soalnya Pak Pramono kalau banjir itu cuma lihat dari kejauhan katanya naik helikopter. Ya kan dulu ada tuh videonya itu ya. Yang Rano Karno naik kapal perahu karet ya. Kalau Kang Deddy kan memang kebetulan video-video yang muncul itu, saya nggak tahu ini video baru atau video lama ya. Dia betul-betul ada di tengah-tengah air kan, sampah segala macam. Jadi suka nggak suka, orang tuh lagi terpesona memang dengan Kang Deddy Mulyadi ini. Apalagi ada video dia yang ngasih tahu anak-anak supaya nurut sama orang tua. Ya. Dan itu betul-betul ketika disampaikan ke anak-anak itu, adik atau apa anak teman saya tuh, teman saya cerita, iya loh dek, dia bilang, dia ngomong saya panggil saya adik kan. Ketika dikasih lihat videonya Kang Deddy, dia langsung bilang, iya iya mah, iya iya mah, dia akan makan bener lagi gitu ya. Ya, ini mungkin bias saya sebagai pendukung Kang Deddy ya. Gak apa-apa, Gak apa-apa ya. gak apa-apa. Saya seneng aja. Nah, tapi kemudian kan ada pertanyaan besar ya. Kenapa ya orang itu mengagumi Kang Deddy sementara Kang Ondo menjelaskan secara cukup detail tadi ya. Persoalan-persoalan yang timbul akibat gaya kepemimpinannya Kang Deddy. Saya rasa begini, masyarakat udah capek kali ya melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun, ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur kalah kan ya. 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan. Ya DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah apa istilahnya, udah gak tahan lah. Ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong, kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak,
itu ujung-ujungnya nggak bakal dibongkar dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih nggak ada cara lain gitu ya. Dia kan betul-betul gini, bro, datang dia bilang ini nggak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya memang berpikir kacau ya pembangunan di puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur. Begitu dia bilang ini gak boleh, bongkar. Masih berusaha, orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu. Bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Ya ini gaya dia memang begitu. Gaya dia adalah orang yang menurut saya sudah terlalu lama capek dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya, ya udahlah, gue gubernur gitu ya. Ya setuju gak setuju nih ya. Gue gubernur, ya saya punya hak untuk melakukan ini. Nah memang efeknya bisa menimbulkan persoalan-persoalan dalam hal hubungan dengan misalnya saja, ya kan kita trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Ini sejajar nih eksekutif sama legislatif. Tapi mungkin dia punya pengalaman dulu ketika di DPRD dan pengalaman ketika di DPR, mungkin juga pengalaman dia di Bupati yang menunjukkan bahwa terabas aja lah ini, disikat aja ini. Mengingatkan saya pada Ahok sebetulnya. Cuman dia lebih dari Ahok nih. Dia betul-betul apa yang dia mau, dia lakukan. Dia ini kalau pakai bahasa apa namanya gaya kepemimpinan, dia adalah orang yang cenderung merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini sudah dia pikirkan sejak lama. Dia sudah punya sejak lama rencana-rencana sebagai gubernur ya, untuk melakukan ini dan itu. Mungkin sekali yang tadi kita bicara tentang tempat wisata di puncak tersebut, dia juga termasuk orang yang sudah cukup lama ingin agar ini dibongkar aja. Dan kemudian ketika dia dapat kesempatan dia lakukan. Masalahnya memang orang dengan tingkat kontrol setinggi itu memang punya kecenderungan tidak mendengar. Kecenderungannya adalah semua terfokus pada dirinya. Ini suka tidak suka. Anda boleh setuju, boleh gak setuju. Tapi dia merasa saya udah tahu nih jawabannya. Jawabannya adalah semua orang, biasanya nih kalau orang yang punya tingkat kontrol yang tinggi, semua orang harus disiplin. Dia bukan tipe orang yang bersedia seperti cerita Pak Jokowi dulu di Solo yang agar sebuah pasar ya kalau gak salah. Itu dibereskan. Dia apa? Berkali-kali harus ketemu dulu, berusaha menjelaskan segala macam. Di daerah mana? Klaten. Oh dengan telaten ya. Pasar Klewer ya betul. Kalau Dedi memang enggak kayak Jokowi, kan tadi saya setuju sama Anda. Enggak begitu caranya. Ya udah, tiba-tiba dia bilang berangkat ke barak militer. Di jalan udah. Ternyata cuma 2 minggu Anda bilang. Memang begitu dia. Kita akan siap-siap saja menghadapi orang yang cara memimpinnya memang begitu. Tapi saya ingin katakan tidak dengan niat buruk dia ini. Niatnya baik. Ya, dia merasa bahwa ini orang-orang kalangan menengah ke bawah mau memperoleh bantuan, ya walaupun tadi Kang Ono sudah sebut di Jawa Barat gak ada bansos. Tapi bantuan apalah, bantuan pemerintah. Tapi anaknya 9 dia bilang. Ini orang-orang harus dikasih tahu. Ada kan cerita dia yang dia menemukan ada sebuah keluarga yang seorang ibu yang anaknya 11. Dan dia bilang ibu harus ikut keluarga berencana atau suami ibu saya minta vasektomi gitu ya. Gak mau kata ibunya. Buat Kang Dedi ya, ini problem banget ya orang-orang ini. Saya mau bantu Anda, tapi Anda bantu kami dong. Jangan punya anak 9, jangan punya anak 6, anak tuh 2 aja. Maka ketika teman-teman KPAI, Komnas HAM mengingatkan bahwa itu kan mengingkari hak reproduksi.
Jawaban Kang Deddy kan kita dengar. Ya kalau gitu apa? Kasih dong saya tawaran. Ngapain harusnya menyelamatkan orang-orang ini? Tapi ini adalah orang-orang bermasalah menurut dia. Yang harus kita tangani, harus kita selesaikan. Jadi hatinya tidak dengan jahat menurut saya. Tidak ingin mempersulit hidup orang. Tapi dia hanya ingin agar semua orang merasa bertanggung jawab. Jangan begitu aja punya anak sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dibilang oleh MUI bahwa itu haram, dia gak akan peduli itu. Kan dia udah punya masa, kalau kita lihat cerita dia di Purwakarta, dia kan disebut musyrik lah, disebut ya. Ketika dia mempertahankan patung-patung kan, patung-patungnya sampai dihancurkan kan. Tetap aja dia bilang ini justru untuk menghormati kekayaan budaya. Ini kok main haram-haram aja gitu ya. Jadi memang kita akan menghadapi seorang pemimpin yang seperti itu. Tapi kemudian yang penting kita catat, dia itu populer. Saya nonton tuh berulang kali orang yang nantang Kang Ono. Itu pakai bahasa Sunda sih ya. Kayak Bapak Aing tong dihina gitu ya. Bapak saya jangan dihina dong. Kalau kamu menghina bapak saya, sini ketemu saya. Saya turun tangan, begitu kan kayaknya. Itu saking, ya namanya masyarakat kecil kan ya. Ya cara dia adalah bos kaya dihina nih sama Kang Ono nih. Kang Ono orang kaya dia bilang ya. Nah gue, ayolah kita berhadapan-hadapan. Enggak, saya enggak menganggap itu benar. Itu menyedihkan sih ya. Tapi saya mau bilang bahwa itu ekspresi kemarahan orang ketika si Kang Dedinya itu diserang. Mereka marah. Mereka merasa orang ini udah mengabdikan dirinya buat kita semua. Dia menangnya pas pemilu berapa kemarin? 60-an kan? 68% kan? Jadi kuat banget kan suaranya. Dan saya yakin angka 68% itu datang dari orang-orang yang terkesan dengan cara kepemimpinan Kang Deddy selama sebelumnya. Wakil DPRD ingat ya, wakil bupati, DPR. Sekarang jadi gubernur. Dan dia jadi gubernur juga sebagian orang yang bilang, ini intervensi Tuhan nih. Kenapa? Kan seharusnya yang maju siapa? Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil dipindahin ke Jakarta. Dapatlah Deddy Mulyadi di situ. Ternyata sangat populer. Jadi kita harus, saya cuma mau bilang, ya kita harus memahami Kang Deddy itu dalam figur semacam itu. Dia semacam datang sebagai seorang penyelamat ya, dengan gaya yang memang out of the box. Dia sangat percaya pada dirinya, dia percaya bahwa semua itu harus dilakukan dengan cara yang cepat, praktis. Kan di majalah Tempo bikin bocor halus ya. Bocor halus kan bilang Kang Deddy ini cenderung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya cuman kayak indah di permukaan. Tapi sebetulnya tidak menjawab akar masalah dan tidak akan bertahan lama. Yang marah ke Tempo banyak banget. Bikin video lagi. Saya nggak terlalu suka sama gaya-gaya cancel culture kayak begini ya, mengutarakan kemarahan lewat medsos, marah-marah. Tapi memang mungkin gini, majalah Tempo dan juga Komnas HAM dan juga KPAI ya namanya, itu menurut saya cenderung elitis. Misalnya bicara tentang hak reproduksi gitu ya. Ya menurut saya buat masyarakat umum sih, what the gitu ya. Apa sih ini ngomong hak reproduksi? Ini udah jelas-jelas kok ini untuk bantu kita. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Dari dulu betul kata Anda, dia itu kontroversial. Dia pernah melarang orang pacaran ya. Pacaran. Bupati tentang apa? Jadi saya baru dengar nih. Dia bikin peraturan tentang puasa Senin Kemis. Belum tentu juga jalan ya. Ya udah ini nanti boleh cerita lagi. Tapi Anda lihat betapa out of the box